Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menghadap hadirat-Nya yang kudus. Kita senang tinggal di dalam hadirat-Nya. Terlebih firman-Nya memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa sebelum kita akan masuk ke hadirat-Nya. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan, dengan hati yang rindu kepadamu Tuhan. Menaikkan syukur di hadapan-Mu. Sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau sangat baik ya Yesus. Tuhan, hadirlah di dalam kehidupan kami. Saat kami menyembah, saat kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Haleluya. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Mari kita datang menyembah Tuhan. Katakan, ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan Tuhan, ku heran berbuat. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari katakan, Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari katakan, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu.
Ku berserah hanya padamu, ajarku berharap hanya padamu, ajarku berharap hanya padamu, ajarku berharap, ajarku berharap hanya padamu. Kami berharap hanya padamu Tuhan. Oh, kami berserah padamu. Ajar kami mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti kehendak-Mu. Ya Raramaya Syakana Katararabaya Syakana Bara. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Berharap hanya pada Tuhan. Ajar kami mengerti rencana-Mu Tuhan. Oh, ajar kami mengerti kehendak-Mu dalam segala perkara Tuhan. Biarlah kami mengerti kehendak-Mu ya Kudus. Mari saudara datang sembah Dia. Mari datang menyembah Tuhan. Ya Ramaya Syakara Barara. Ya Ramaya Syakara Barara. Ya Ramaya Syakara Barara Syakara. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah oleh karena kasih-Mu yang besar. Terpujilah Engkau Tuhan, selalu menyertai hamba-Hamba-Mu, selalu menyertai kami semuanya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari dalam setiap perkara kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sekarang sungguh Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Mari katakan, yang dulu tak ku mengerti, yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku
dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Oh, terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Ajar kami mengerti dan bukakan setiap saat Tuhan hati kami, supaya kami mengerti kehendak-kehendak dan jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampaikan saat ini isi hati-Mu. Kami hendak merenungkan, dan biarlah mata hati kami terbuka dan hati kami bisa menerima semuanya. Tolong Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, minggu yang lalu kita berbahas tentang hati yang lapang bagian yang pertama. Sekarang saya akan bahas hati yang lapang bagian yang kedua. Saudara, ketika kita memiliki hati yang lapang, kita bisa memahami semuanya dan kita bisa menerima semuanya kalau hati kita ini lapang. Nah, saudara, lawan daripada hati yang lapang adalah hati yang sempit. Hati yang sempit itu hati yang tidak mau berpikir panjang. Saudara, hati itu apa sebenarnya hati? Hati itu adalah pusat pikiran, perasaan, kehendak pikiran, perasaan dan kehendak kita. Jadi kalau kita memiliki hati yang sempit, maka pikiran kita jadi sempit, tidak bisa berpikir panjang, perasaan kita jadi mudi, gampang terombang-ambing dengan keadaan, maka kehendak kita pun kacau. Apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan itu kacau jadi.
Tetapi ketika kita memiliki hati yang lapang, maka kita lakukan apa saja itu menjadi serba ringan, senang. Kita melakukan ini, entah itu reaksinya bagaimana, hati kita tetap senang, saudara. Itu ciri-ciri orang yang memiliki hati yang lapang. Baiklah, kita belajar hari ini ya. Kita belajar bagaimana kita memiliki hati yang lapang. Nah, saudara, saya akan bacakan satu ayat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-32. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Menarik sekali di sini. Dengan senang aku akan mematuhi perintah-Mu, sebab Engkau membuat aku lebih mengerti. Jelas di sini dikatakan hati yang lapang itu hati yang mengerti. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, bagaimana kita memiliki hati yang lapang? Lapang itu asal katanya dari meluaskan hati kita. Ketika Tuhan meluaskan hati kita, kita menjadi mengerti. Dan ketika kita mengerti, kita tidak susah sebenarnya menuruti perintah-perintah Tuhan. Saudara, banyak aturan-aturan, perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita banyak. Bagaimana kita melakukan perintah-perintahnya, misalkan mengasihi musuh. Gampang atau susah? Berat. Tetapi kalau kita mengerti, kalau hati kita sudah dilapangkan Tuhan, gampang. Kalau bagaimana Tuhan melapangkan hati kita? Dengan kita membaca firman-Nya setiap hari. Kita akan mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita itu apa sebenarnya. Nah, ketika kita mengerti, kita lebih gampang melakukannya. Saudara, ketika kita mengerti tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, paham benar, maka mematuhi perintah-perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, mematuhi perintah-perintahnya itu menjadi tidak sulit, tetapi mudah sekali. Jadi mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan itu mudah sekali. Nah, coba saya akan bacakan di dalam King James-nya. Ini lebih luar biasa sekali. I will run the way of the thy commandment. Aku berlari menuju jalan, berlari ke dalam jalan perintah-perintahmu. Jadi bukan lagi gini. Ketika diperintah enggak. Tapi begitu ada perintah, lari, segera menggenapi perintah itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah bukakan hati kita. Luar biasa kan? Ketika saudara gemar membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman itu siang dan malam, maka hatimu menjadi lapang. Karena firman. Itu yang pertama, bagian yang pertama. Hatimu akan lapang ketika engkau belajar terus, merenungkan firman itu siang dan malam. Hatimu menjadi lapang. Hati saudara, hati saya itu menjadi lapang. Tidak gampang reaktif. Tadi saya sudah ungkapkan bahwa lawan daripada hati yang lapang, hati yang sempit. Mengasihi musuh itu perintah. Kalau kita tidak mengerti tujuan Tuhan supaya kita mengasihi musuh, maka kita jadi sulit sekali. Kok boro-boro berlari menuju perintah itu? Diberikan perintah itu loh, enggan. Kalau kita tidak mengerti. Tetapi ketika kita mengerti, kita gampang, saudara. Oh iya, kenapa aku suruh mengasihi musuhku? Karena Tuhan. Dan saya dulu seteru, tapi Tuhan sudah mengampuni aku, dan aku harus mengampuni yang lain. Keren kan? Saudara yang kasih di dalam Tuhan,
terus merenungkan firman itu siang dan malam. Yang kedua saudara, berdoa minta kekuatan daripada Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk melakukannya. Memang gak gampang saudara, melakukan gak gampang, melakukan perintah gak gampang. Kalau kita baca di dalam Mazmur 119 ini berbicara tentang bagaimana Daud suka dengan perintah-perintah Tuhan. Apa yang menjadi dasar Daud suka akan perintah? Karena dia merenungkan firman itu siang dan malam. Dan dia selalu bergaul karib dengan Tuhan. Dia berdoa, ada apa-apa berdoa. Minta kekuatan daripada Roh Kudus supaya saudara dimampukan, supaya saudara memiliki hati yang luas. Ketika saudara memiliki hati yang luas, saudara bisa melakukan perintah Tuhan. Tidak hanya melakukan, tapi berlari kepada perintah itu dan saudara lakukan. Ialah kita memiliki hati yang lapang. Ciri-ciri orang yang memiliki hati yang lapang itu tidak reaktif, tapi responsif. Ciri-ciri orang memiliki hati yang lapang itu tenang. Ciri-ciri orang yang memiliki hati yang lapang itu stabil, bukan labil. Ayo kita belajar sama-sama. Datang di hadirat Tuhan, menyembah, merenungkan firman Tuhan, berdoa. Saya percaya kita akan memiliki hati yang lapang. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Saudara pejamkan mata saudara, saya akan berdoa. Saudara, mari berikan hatimu kepada Tuhan. Mari berikan hidupmu kepada Tuhan dan serahkan hidupmu, hatimu mulai diajar Tuhan melalui firman-Nya setiap hari. Renungkan firman itu siang dan malam. Ambil sebuah keputusan hari ini. Tuhan, aku akan merenungkan firman itu siang dan malam. Dan hidupku bersedia dituntun Tuhan. Tuhan, lapangkanlah hati kami Tuhan. Supaya kami ketika kami tahu firman-Mu, tahu perintah-perintah-Mu, kami akan berlari kepada perintah-Mu dan kami akan lakukan. Berikan kami hati yang lapang, untuk kami bisa memahami segenap apa yang Kau inginkan di dalam hidup kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Tuntun kami terus. Kami percaya Tuhan berikan pencerahan pada kami hari demi hari, sehingga kami bisa hidup seturut dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Berkati mereka yang sakit hari ini Tuhan. Sembuhkanlah Tuhan. Sembuhkanlah. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami sudah disembuhkan semuanya. Dan kami berdoa Tuhan, untuk yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi bukan kebetulan, tapi ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya.